Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lebih-lebih keadaan negeri kita ini, bahkan dunia, sedang diuji oleh Allah dengan adanya virus COVID-19. Maka salah satu caranya agar Allah jauhkan kita dari virus ini, di samping kita mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah, menjaga protokol kesehatan, maka sama-sama kita bertobat kepada Allah, taat kepada Allah, serta tafwidul amri ilallah, menyerahkan urusan kepada Allah, serta kita memperbanyak zikir kepada Allah, mengingat Allah, dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah dengan berkat salawat yang kita panjatkan kepada baginda Rasulullah. Allah hilangkan virus COVID-19 ini, khususnya di negeri tercinta kita Indonesia dan umumnya di seluruh dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang Nabi yang sangat cinta kepada umatnya. Cinta beliau kepada umat melebihi rasa cinta beliau kepada keluarga, istri, sahabat, bahkan kepada anaknya sendiri. Dikala beliau wafat, yang beliau ingat adalah kita umatnya. Dikala beliau dibangkitkan kelak di yaumil qiyamah, kata-kata pertama yang keluar dari mulut beliau, ummati, aina ummati, di mana umatku? Sungguh besar rasa cinta beliau kepada kita umatnya. Bahkan di saat malaikat Israel mencabut nyawa baginda Rasulullah, Rasulullah berkata, kalau begini sakit rasanya dicabut nyawa, maka jangan engkau timpakan rasa sakit ini kepada umatku, biarlah aku yang menanggungnya. Entah bagaimana rasanya sakit dicabut nyawa, seandainya Rasulullah tidak menanggung setengah dari rasa sakit saat kita menghadapi sakratul maut. Sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu sangat besar rasa cinta baginda Rasulullah kepada kita umatnya. Timbul pertanyaan, coba kita tanyakan pada diri kita masing-masing, sejauh mana rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah? Kita mengakui diri kita sebagai umat Nabi Muhammad, sementara keseharian kita jauh dari tuntunan Rasulullah. Kita mengakui diri kita cinta kepada Nabi Muhammad, sementara kita meninggalkan salat, berbuat maksiat, berdusta, memutuskan tali silaturahmi, dan masih banyak dosa-dosa lain yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada beberapa hal yang menunjukkan kita ini cinta kepada baginda Rasulullah. Yang pertama, mengikuti sunnahnya. Sunnah baginda Rasulullah adalah syariat yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu agama Islam melalui lisan para ulama sehingga tersebar ke seluruh penjuru dunia. Baik itu sunnah dalam bentuk perintah maupun dalam bentuk larangan. Yang beliau perintah kita laksanakan, dan yang beliau larang kita tinggalkan. Yang kedua, meneladani akhlak dan sifatnya Rasulullah. Apapun sifat yang ada pada diri Rasulullah, semuanya bisa kita teladani dan kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu. Sifat terpujinya Rasulullah, penyayang,
penyabar, dermawan, hormat kepada yang tua, sayang kepada yang muda, lemah lembut, dan masih banyak sifat-sifat terpuji yang tidak terhingga yang ada pada diri Rasulullah. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, baik kita pedagang, baik kita petani, baik kita pemimpin, semuanya bisa kita contoh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bersalawat kepada baginda Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim, Man ahabba syai'an aktsara min zikrih. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan banyak menjemputnya. Ungkapan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah dapat kita wujudkan dengan cara mengingat beliau melalui salawat. Dahsyatnya salawat, luar biasa fadilah bersalawat. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Man shalla alayya min ummati marratan wahidah kutibat lahu 10 hasanatin wa muhiyat anhu 10 sayyiatin. Barang siapa yang bersalawat kepadaku daripada umatku, kata Nabi, sekali saja, maka dituliskan baginya 10 kebaikan dan dihapuskan baginya 10 keburukan. Dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Man shalla alayya yawmal jumu'ati 100 marrah ghufirat lahu khati'atuhu 80 sanah. Barang siapa yang bersalawat kepadaku pada hari Jumat sebanyak 100 kali, kata Rasulullah, maka diampunkan baginya dosa-dosanya selama 80 tahun. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang luar biasanya fadilah bersalawat kepada Rasulullah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali salawat-salawat yang telah dikarang oleh para ulama-ulama kita. Ribuan bahkan ratusan ribu dikarang sebagai wujud cinta kepada baginda Rasulullah. Umumnya di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, sering kita mendengar bacaan-bacaan salawat, baik itu salawat Simtud Durar, salawat Ad-Dibai, salawat Dalail Khairat, salawat Barzanji, salawat Dhiyaul Lami', dan masih banyak salawat-salawat yang lain yang sering kita membacanya. Apapun bentuknya, mari sama-sama kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah. Paling kurang kita bersalawat kepada baginda Rasulullah, baik itu pagi, petang, malam, kita bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.